Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azhara. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A dengan NIM 12120300023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang berhasil memerintah selama 12 tahun, yaitu sejak tahun 644 hingga 656 Masehi atau tahun 23 hingga 35 Hijriah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Abu Bakarlah yang mengajaknya untuk masuk Islam. Utsman juga memiliki julukan, yaitu Dzunurain wal Hijratain, yang artinya cahaya dan 2 kali hijrah. Utsman adalah khalifah ketiga yang diangkat untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan banyak mendatangkan keberhasilan dalam sejarah peradaban Islam, di antaranya yaitu 1. Ekspansi daerah perluasan. Utsman merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perluasan wilayah atau ekspansi. Hal ini sebanding dengan lamanya ia menjabat sebagai khalifah. Wilayah tersebut meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoksania, dan Tabaristan. Dari segi politik, Utsman adalah khalifah pertama yang membangun angkatan laut. Alasan pembuatan angkatan laut masih berhubungan dengan keinginannya untuk memperluas wilayah Islam. Selain itu, pada masa Utsman bin Affan banyak sekali serangan-serangan yang berasal dari laut. Hal inilah yang memperkuat Khalifah Utsman untuk membentuk angkatan laut dan memberikan kepercayaannya itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar, dilakukan pengumpulan Al-Quran dan telah selesai dengan baik oleh Zaid bin Sabit. Pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dan penyempurnaan Al-Quran tidak dilanjutkan karena Khalifah Umar bin Khattab fokus untuk penyiaran agama Islam. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena wilayahnya semakin luas dan banyak bangsa-bangsa non-Arab yang memeluk agama Islam dan beraneka ragam, maka muncullah persoalan tentang kitab suci Al-Quran. Nah, sehingga dilakukanlah pengumpulan dan menyeragamkan penulisan Al-Quran. Abu Huzaifah melapor mengenai perbedaan qiraat Al-Quran di kalangan umat Islam. Lalu Utsman pun menindakinya dengan menetapkan bahasa Quraisy sebagai bahasa standar dalam soal penulisan dan perbedaan. Utsman memberikan tanggung jawab ini kepada tim Zaid bin Sabit. Setelah selesai, diserahkanlah kepada Khalifah Utsman bin Affan dan disebut dengan Mushaf al-Imam atau terkenalnya dengan nama Mushaf Utsmani. Lalu Utsman memerintahkan menyalin mushaf Abu Bakar yang ada pada Hafsah sebanyak 5 salinan. 4 salinan untuk dikirim ke penguasa Mekah, Basrah, Kufah, dan Suriah, dan yang aslinya dipegang oleh Utsman sendiri. Lalu Khalifah Utsman pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membakar catatan yang ada selain mushaf, dan memerintahkan agar Al-Quran dibaca menurut qiraat yang terdapat dalam materi mushaf Utsmani atau mushaf imam, sehingga ini bisa mengatasi perbedaan soal qiraat. Yang ketiga, yaitu politik dan pemerintahan. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. Periode pertama identik dengan kemajuan dan periode kedua identik dengan kemunduran. Periode pertama, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan membawa kemajuan luar biasa berkat jasa panglima yang ahli dan berkualitas, yang dimana peta Islam dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair. Selain itu juga berhasil membentuk armada laut yang kokoh dengan kapal-kapalnya yang dapat menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium, dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Periode kedua, terjadi huru-hara dan kekacauan yang luar biasa sampai wafatnya Khalifah Utsman bin Affan.
Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan adalah orang yang pertama memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, membangun pangkalan laut, membentuk kepolisian negara, dan mendirikan gedung pengadilan. Keempat, bidang militer. Nah, di bidang militer ini berhasil menaklukkan negeri Tabaristan oleh Sa'id bin As, termasuk juga menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke wilayah Islam di zaman Umar, yaitu Iskandaria pada tahun 25 Hijriah mengingkari perjanjian dengan Islam, maka diutuslah Amr bin As sebagai gubernur Mesir untuk memeranginya. Lalu Khurasan pada tahun 31 Hijriah mendurhakai sehingga Utsman mengutus Abdullah bin Amr atau gubernur Basrah dan tentara Islam untuk menaklukkan kembali. Nah, menurut para ahli sejarah, mereka berpendapat bahwa zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan disebut sebagai zaman keemasan, di mana tentara Islam mendapat kemenangan yang luar biasa. Satu demi satu mereka dapat menguasai negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia, dan Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah sampai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran. Yang kelima, perekonomian. Dari segi ekonomi, yaitu tentang pelaksanaan Baitul Mal, Utsman hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan khalifah sebelumnya, yaitu pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, Utsman dianggap telah melakukan korupsi karena terlalu banyak mengambil uang dari Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Padahal tujuan Utsman memberikan uang kepada kerabatnya karena ingin menjaga silaturahmi. Nah, dari segi pajak pun sama, Utsman hanya melanjutkannya saja. Namun sayangnya pemberlakuan pajak tidak berjalan dengan baik, sebagaimana ketika pada masa Umar. Demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia banyak melakukan perbaikan fasilitas seperti jalan dan juga ia melakukan peningkatan dalam bidang pertanian. Yang keenam, sosial budaya dan pendidikan. Semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, maka ilmu pengetahuan pun semakin berkembang pesat. Selain itu, adanya pertukaran pemikiran antara penduduk asli dengan para sahabat juga menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Dari segi sosial budaya, Utsman membangun mahkamah peradilan, karena sebelumnya peradilan dilakukan di masjid. Utsman juga melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran, karena pada zaman Rasulullah memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca dan menghafal Al-Quran menurut lahjah atau dialek masing-masing. Selain itu, Utsman juga melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan yang dimana merupakan zaman keemasan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.